Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki Rosyidi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati pula, alhamdulillah. Yang pertama kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bernafas dengan lega, menghirup udara segar tanpa batas, gratis dan tidak bayar. Hari ini ada saudara kita mungkin sama-sama bernafas, tetapi mereka menggunakan alat yang namanya oksigen. Itu pun bayar alias tidak gratis. Manusia kemungkinan banyak di antara orang-orang itu tidak bersyukur karena belum pernah merasakan. Mungkin saja di antara kita yang hari ini mendapatkan nikmat dari Allah, kita pun lupa dan tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Namun ketika orang itu ditimpa musibah, ditimpa bencana, masuk ke dalam rumah sakit, maka baru merasa ternyata orang yang bernafas dengan lega mahal harganya. Ketika orang itu menggunakan alat yang namanya oksigen, itu pun mahal harganya. Oleh sebab itu hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kita belum pernah silaturahim semacam ini. Ini adalah program yang sudah direncanakan oleh Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Ini ada 2 nama pengajian. Yang pertama sudah terlaksana 4 kali, yaitu pengajian Padang Bulan. Tempatnya adalah di Kompleks Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Selatan. Hari ini atau malam ini adalah perdana pengajian bulan sabit. Cilik bulane tapi ilmune gede di sini nanti. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, perdana ini semoga menjadikan konsisten, istiqomah di dalam pelaksanaan majelis taklim yang ada di khususnya di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, orang yang berbuat kebaikan di dunia pasti dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, diperintahkan untuk memberitahu, ya ibadiyalladzina amanu taqullah, beritahukan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia, dan bahkan kebaikan itu nanti menjadi bekal kita di akhirat. Termasuk pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, datang ke sini adalah merupakan suatu perbuatan kebaikan. Dan jangan merasa bersedih hati, jangan sempit dada. Wa ardum moha wasi'ah. Ternyata bumi Allah itu bukanlah dikatakan oleh orang-orang sedaun kelor. Ternyata tidak. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu amatlah luasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Pepatah orang mengatakan sabar sekali, 2 kali, 3 kali, kesabaran sudah habis. Itu kata manusia, tapi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang berbahagia, maka ikutilah pengajian majelis taklim yang hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Muhammad Rifki Rosyidi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan silaturahim kita malam ini bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Dan dari sini nanti kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa konsisten menjaga ketertiban ibadah kita. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kemudian insya Allah di antara kita tidak ada yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sengsara, yang dihalangi rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al fina wala minna wala man ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ini sebelum kita belajar sudah 2 doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebenarnya kajian silaturahim semacam ini itu sama saja kita sedang membuka pintunya surga supaya oleh bagian nggon nuk swarga. Sudah ditulis di bannernya itu. Tambah kon lungguh. Iya, tambah ramari. Ya, nggonek kesebak rumah. Ya, gini. Terus nggak usah bicara. Pangsa lalu gue. Jadi kita bayangkan ketika Allah berfirman tentang kondisi kita di surga. La khaufun alaihim walahum
yahzanun. Tidak ada kekhawatiran ratau wedi blas. Tidak pernah gelisah. Sejahtera, sesejahtera-teranya, aman, seaman-amannya, itu kondisi di surga. Maka ojo sampai orang kebagian gon nuk swarga. Ini adalah motivasi. Jadi setiap pengajian itu mesti saya memberikan motivasi semacam ini. Kita sedang buka lawange swarga supaya kebagian gon nok jero swarga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dan kita ini menuntut ilmu sudah hampir setahun sebenarnya. Keinginan teman-teman di pengelola pendidikan sini ingin mengajak masyarakat yang ada di sekitar sini untuk ngaji bareng, menambah ilmu, mengoreksi diri agar ibadahnya lebih baik, kemudian sifat-sifat dengan tetangga juga lebih baik. Alhamdulillah terjadi malam ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik, menjadi kegiatan kita rutin bulanan untuk menambah ilmu dan memperbaiki ibadah kita. Kalau kemudian kita niati dengan ikhlas, niat ngaji dengan ikhlas, maka insya Allah rahmat Allah tidak akan terputus dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata ada ayat Al-Quran yang menjadi landasan kita untuk memberikan fasilitas kepada siapa saja yang ingin menuntut ilmu. Di surat Al-Mujadilah, di surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Dadi nek ana wong kepengin belajar iku kudu difasilitasi. Ayatnya kalau idza qila lakum tafassahu, perlebar tempat duduknya, lapangkan jalannya. Itu sadurunge ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sadurunge iku ada ayat, makanya oleh karena itu perluas kesempatan bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Berikan fasilitas. Dan alhamdulillah malam ini bentuk daripada beberapa teman dan masyarakat sekitar untuk menggiatkan kajian ilmu. Karena iman saja tidak cukup, dan iman yang baik harus dibarengi dengan ilmu. Utul ilma darajat. Mergo akeh sing ibadah tapi karena ibadah tidak berdasarkan ilmu, maka ibadah ngawur. Nah, ibadah yang tidak karena ilmu dan ngawur berarti ibadah kudu dibenarkan, karena mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita kenapa menggiatkan kajian semacam ini?
Sebenarnya saya pribadi niku punya tanggung jawab moral. Saya pribadi itu punya tanggung jawab moral untuk menghidupkan pengajian Iwan sing malam Sabtu dan malam Selasa. Mosok Iwan mati, Pak Dul mati, kok pengajiannya mati. Maka saya mengajak, saya mulai dengan istilahnya pengajian ngaji bareng santri. Dulu ada ngaji bar-isya, tapi mergo jarene mlebu pondok iku sungkan. Akhirnya sing melu mek 5-10. Kemudian kita ajak biar nggak malam-malam ngaji bareng santri. Juga itu karena cara mlebu pondok itu sungkan. Maka kemudian 4 bulan yang lalu digagas oleh teman-teman guru-guru di pondok kampus 1 sana mengadakan pengajian padang bulan, dan alhamdulillah dapat respon baik dari masyarakat. Dan di sini mudah-mudahan yang paling baik, dan insya Allah kalau niatnya baik, ingin menuntut ilmu, kemudian menjaga kesatuan dan persatuan, insya Allah niat kita akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita menjalankan intine agama. Intine agama itu ada pada saling nasihat menasihati. Uang iku iso didelok kualitas imane iku dari siap apa orang menerima nasihat teko wong liya. Nek dinasihati ku muring-muring toga, ngringekno toga, kemudian gelem nglakoni apa ora. Jadi kita ini misalnya ana wong tua terkenal, dikenal pinter, duwe kekuasaan misalnya, salah diberi masukan muring-muring, iku jelas imane durung tepat. Nek ana wong tua dielingno anake, misoi anake, berarti wong tua itu imane perlu disempurna. Karena Rasul mengatakan gini, ad-dinu an-nasihat. Intine agama iku nek jero nasihat. Mangkane wong sing rugi iku, wong sing ora merugi, wong sing ra bakal rugi iku ora mung wong iman tok, ora mung amal soleh tok. Ana lanjutane. Sak temene menungso iku kabeh rugi urip ning donya ini, kejaba sing duwe 4 sifat. Ora cukup iman tok, ora cukup amal soleh tok, tapi ono sakbariku tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat. Intine agama iku ada di nasihat. Maka kita ini bukan saya hanya memberikan nasihat pada Bapak Ibu sekalian, tapi siapa tahu nanti saya ada salahnya juga harus dinasehati. Banyak yang perlu diberi masukan. Maka kita terbuka
memberikan kesempatan kepada siapa saja bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu dan memperbaiki dirinya. Insya Allah, meskipun kita sudah pernah mendengar apa yang kita kaji malam ini, pasti ada manfaat untuk kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, mergo peringatan itu pasti ono manfaatnya kanggo orang-orang yang beriman. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada orang Muhajirin dan orang Ansar pada waktu itu nikmat persaudaraan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ini kita diingatkan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah terhadap nikmat Allah. Idh kuntum a'daan, ketika kamu semuanya saling bermusuhan. Kabilah ini musuhan be kabilah kono, bangsa kene musuhan be bangsa kono. Wong jiran jalor be jarwetan, jar kidul melokno wong jalor ana wong kidul. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan. Nikmat yang terbesar adalah fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan, melunakkan hati kita untuk saling menyintai dan menyayangi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itu yang telah menyatukan kita, maka kita sudah menjadi bersaudara dan harus dipertahankan. Ojo sampai suasana yang baik ini kemudian ambiar perkara nomor siji mbek nomor loro. Jadi ini yang kemudian perlu disampaikan. Saya sampaikan di Padang Bulan juga. Pondok modern secara institusi orang nomor siji, orang nomor loro. Nek guru-guru ini nomor siji orang apa, nomor loro orang apa. Tapi pondok modern ikut dukung semuanya, karena insya Allah pondok modern tidak akan pindah dari Lamongan. Tetap nok Ciran Kabupaten Lamongan. Lah sing maju loro iki karo-karone ape dadi pimpinan Lamongan. Lah ini orang sing dukung rono iki. Maka saya menerima semuanya. Meskipun sing viral videonya sing nomor ojo sampai persaudaraan yang sudah kita bangun ini kemudian kita rusak gara-gara beda pilihan dan lain sebagainya. Salah satu bentuk syukurnya adalah saling memahami dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, kita masuk pada intinya sekarang. Oleh karena itu, saya mengingatkan pada 3 pesan para ulama. Ini cepet-cepetan mereka skrimis. 3 pesan para ulama. Pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu lahu alaniyatahu. Sapa sing gelem memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Sapa sing gelem memperbaiki batine,
insya Allah Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Ini sekaligus menjadi peringatan kita supaya kita ini jangan konsentrasi pada penampilan, konsentrasi pada hati. Hati ini ditoto supaya orang gampang iri mbek tanggane. Hati ini ditoto supaya ibadah itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mergo apa? Mergo puncak kebaikan seseorang itu dipengaruhi teko atine. Nek atine wis elek, insya Allah semua ucapan, semua perilaku itu mesti elek. Kita kan sering dong dengar sabda Rasulullah, fa inna fil jasadi mudghah. Nuk jero awak dhewe iki ana daging, gumpalan daging cilik. Nek jerone apik seluhat, maka semua perilaku dan ucapannya itu akan baik. Nyumbang yo ikhlas, ora kepengin oleh imbalan teko sing nyumbang, sing disumbang. Bantu liyane yo ikhlas, melakoni ibadah yo ikhlas, begitu selanjutnya. Nah saya wakil sing penampilannya apik, tapi jerone, dan Allah akan menunjukkan itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Perbuatan kita itu adalah cerminan hati kita, dan Allah lah yang akan melihat hati kita itu. Maka perbaiki niat kita, perbaiki iman kita. Insya Allah kalau imannya baik, semua perilaku dan ucapannya itu akan baik. Nih ulama ini ada wong ikhlas itu, nek atine apik, ngelakoni apik itu diibaratkan kaya wong sing mlaku nang dhuwure pasir. Al-mukhlisu kalladzi yamshi 'ala ar-ramli la tusma'u khutuwatuhu. Wong jero dhuwur pasir itu nek mlaku iku ora keringi telincai, jejaknya tidak terdengar. Wong ikhlas iku ora woro-woro, ora pamrih. Wong ikhlas iku amal sing katok iku pengaruhe, manfaate. La tusma'u khutuwatuhu walakin yura atharuhu. Bekase katok meskipun ora diworo-woro masjid. Manfaate katok meskipun tanpa pamrih. Itu wong ikhlas. Orang jaluk imbalan dan begitu selanjutnya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyah. Termasuk urip kita ini juga perlu diperbaiki niatnya. Perlu diperbaiki niatnya. Mergawe yo niati ibadah. Ngajar lebih banyak ibadahnya daripada penghasilannya. Dan begitu selanjutnya. Ini pesan pertama. Ojo kok dewe. Sahabat itu loh, isek dikongkon Nabi. Sahabat itu masih disuruh Nabi, jadidu imanakum. Padahal
sahabat itu hidup di masa yang terbaik. Masih ada Nabi, tapi Nabi mengatakan jadidu iman, perbaiki, perbaharui keimananmu. Nek basa dhewek toto meneh atine. Dan insya Allah kajian ini tujuannya baik. Tujuannya baik agar kita bisa memperbaiki kualitas iman, kualitas ilmu yang kita dapat. Ini yang pertama. Oleh karena itu sering ada doa di surat Al-Hujurat itu. Kemudian kita ambil doanya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu kan doa di surat apa itu, ungkapan Allah di surat Al-Hujurat. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu kalau kita buat doa, Allahumma rabbana habbib ilaina al-iman. Ya Allah, dekatkanlah, jadikan saya mencintai iman, dan hiasilah iman itu dalam diri saya. Artinya apa? Gampang. Molak malike ati iku gampang. Wong iku isuk iso iman, sorene iso kafir. Sorene iso iman, isuke kafir. Maka kita butuh kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, pesan yang kedua. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi insya Allah wong iku bakal apik dengan kita kalau kita noto hubungan dengan Allah. Orang itu akan dijadikan Allah berbuat baik kepada kita kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Yang paling penting, jaga ketertiban sholat. Tertib sungguh-sungguh. Jaga ketertiban sholat. Wis mlebu swarga iku gampang. Mlebu swarga iku gampang. Ora duwe dhuwit ra zakat. Ra duwe dhuwit ra iso umroh. Ra duwe dhuwit ra iso kaji. Lara ra iso poso. Ora tau poso mergo lara, mergo wis tuwa. Ora tau zakat mergo ra duwe. Ra iso umroh mergo ra duwe dhuwit. Ra iso kaji. Tapi muk tertib sholat, ora tau ninggal sholat wajib tok, iku insya Allah dijamin oleh Allah swarga. Satu-satunya ibadah sing ora oleh ditinggal dalam kondisi apapun iku sholat. Dan inilah kondisi kita hubungan yang paling dekat dengan Allah. Saya sering memberikan nasihat, meskipun miang nok segoro, nek kuatir darat wis kelangan waktu nih, sholat di atas perahu. Tukang-tukang sing kerja nok jobo, ojo sampai ora sholat, tambah enak sholat jobo. Zuhur iku wayahe istirahat. Salat zuhur 2 rakaat,
salat asar 2 rakaat iku oleh. Umpama kula bangun omah nek Sendoro Tuban nekakno tukang teko jiran enak waya istirahat zuhur sak jam minggu iso salat zuhur 2 rakaat langsung salat asar ojo sampai ditinggal salat oleh keringanan ditekuk dilempit harus menjobo kerja dimanapun satu-satunya ibadah. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah semua orang akan melakukan kebaikan pada kita. Allah sing ngatur. Tapi ini hubungan kita dengan Allah jelek, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti akan banyak masalah. Untuk menghilangkan masalah hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara, maka kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Tetapi orang cukup, perlu juga kita memperbaiki hubungan dengan manusia dengan menjalankan ibadah. Misalkan kita sering mengatakan gini, inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah ikut bakal ikut campur memudahkan hidup kita. Jangan merasa kuat dan tidak butuh Allah. Itu yang penting. Ojo merasa pinter dan tidak butuh Allah. Ojo merasa sugih dan tidak butuh Allah. Nabi Musa nalikane disuruh Allah menghadap Fir'aun, doanya apa? Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Padahal Nabi dan pasti dijamin oleh Allah, dikongkon Allah. Tapi karena masih butuh kekuatan lebih, maka hubungan dengan Allah disambung lagi dengan doa. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri. Dan Allah akan memudahkan urusan kita. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita punya 3 unsur yang ada di ayat ini, iman kita ditoto, saddaqa bil husna. Tadi ya, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Saddaqa bil husna. Lah iman kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Aqta wattaqo. Ibadah tok gak cukup. Dan Allah akan memudah hubungan kita dengan manusia melalui kita diberi sifat dermawan. Wahweh nek basa Jawa, luman. Aqta wattaqo. Salate apik tapi mbek tanggane ora apik, mbek dulur-dulure ora apik, iku dianggap belum beriman, belum saddaqa bil husna. Berarti imane ora sempurna. Makanya sing diberi kelebihan rezeki ya Allah, sebelum angan-angan besar, perhatikan keluarganya.
ana gak dulur-dulurku sing butuhno bantuan. Aja mikir bangun mesti dhisik. Tapi pikir dulurku, ponakanku ana sing butuh SPP gak? Kaji bolak-balik, umroh bolak-balik. Tapi mbek dulure ora perhatian. Atau wattaqu. Maka dua ini kudu seimbang. Usahanya lancar, eling dulure, eling tonggone. Makanya nek kula niki ngemahi pelajaran kanggo tiyang-tiyang sing apik umroh iku. Aja lali sing durung tau ngemahi jajan ponakane, mehi jajan ponakane. Supaya harta yang kita buat untuk umroh itu benar-benar bersih, tidak ada tanggungan hak orang lain. Kudu dizakati. Sumurung tahun main jajan ponakane, main jajan ponakane. Sing urung tahu ngemei jajan tonggo-tonggone, main jajan tonggo-tonggone. Ternyata ayat ini tuh nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Orang muttaqin itu, hudan lil muttaqin. Itu ternyata di ayat berikutnya itu ada 3 sifat. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tandane wong bertakwa, tandane wong iman, iku sadaqah bil husna. Tauhid tepat. Neno Al-Baqarah itu yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan hal-hal yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, nabi itu gaib sekarang. Kita ini kudu iman bahwa kita punya kakek, punya buyut, punya sadure. Nalikane lahir harus menangi buyute, itu berarti buyute itu masuk dalam hal gaib. Mergo kita tidak melihat. Dan ini menjadi prinsip bagi orang iman. Imane kudu bener. Nek imane bener, iku mesti nglakoni loro iki. Atau wattaqo yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah nek filosofi tafsiri, sholat itu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Lah kena apa kok digandeng mbek yunfikun? Artinya ini anjuran. Anjuran. Sak gak duwene menungso masih harus punya keinginan untuk berbuat baik pada orang lain. Ojo arep-arep bantuan terus. Nek wae antum BLT iku royokan dadi wong miskin. Nek wayahe Ramadan royokan dilek takjil. Ora ana sing royokan nyediano takjil. Padahal gampang memberikan makan 1 gelas aqua kepada orang untuk berbuka. Iku wis padha mbek duwe ganjaran poso loro. Jadi takjil iku ora mesti nasi kodakan, ora mesti kurma. Duwe aqua dhewe. Kenapa kok yunfikun iku digambung bi ibadah sing ora oleh tinggalno? Artine meskipun kita ndak mampu dalam kondisi apapun, kudu duwe greget bantu wong liya. Nek ra duwe dhuwit
tenaga. Nek nandhe tenaga minimal menjadi perantara. Minimal menjadi perantara. Ora ndek duit. Tapi nek duwe WA. Duwe kanca suwugih nang Jakarta. Tanggane ana sing ora iso sekolah. Di WA kancane, gak pengen bantu SPP ini tangga tuh. Sekedar ngomong ngono, itu berarti sama dengan orang yang membantu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Sapa wonge sing menyebabkan orang lain bisa melakukan kebaikan, maka insya Allah akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi tidak punya alasan kita untuk tidak berbagi dengan orang lain. Orang di duit minimal menjadi perantara orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi talange tok iku insya Allah wis oleh ganjar. Apa meneh dadi sing ngesok banyu. Maka ini kudu seimbang. Islam itu mengajarkan umat Islam supaya orang gampang njaluk. Nah, tapi ojo luman-luman. Nah, saya sering memberikan pandangan gini. Kadang-kadang kita tidak boleh bakhil, tapi kudu luman di suatu tempat. Tapi di tempat yang lain kita tidak boleh luman-luman. Ini saya ya, entah itu dikatakan pelit atau tidak. Kula niki jarang ngemai pengamen. Ngemai pengemis sing menomai itu tidak pernah. Ngemai sing perapatan lampu merah itu tidak pernah. Mbok diarani pelit, mbok gaya sakarpe. Tapi karena apa? Karena ketika kita sering memberi orang-orang yang ini hukumnya, sakjane pengemis itu, jadi ngemis itu hukumnya haram. Ngemis itu hukumnya haram. La tahillul mas'alah illa li thalatha. Wong telu iki sing oleh ngemis iki kudu oleh rekomendasi teko wong sing bisa bersaing, misalkan stempel desa dan begitu selanjutnya. Sakjane gak oleh, agamane gak oleh. Maka sahabat itu sak gak duweni sahabat sampai di apa itu orang mangan telung dino patang dino, iku mergo tidak ingin menjatuhkan martabatnya dengan minta, menjaga iffah. Orang gelem jaluk mergo menjaga kehormatan. Nabi pernah mengatakan ngemis itu haram. Kalau kemudian kita ada orang minta ngemis jreng-jreng kasih apa pindah meneh, kok jreng-jreng kasih pindah meneh, berarti kita membantu orang itu untuk bertahan dengan karakternya sebagai pengemis, tidak pernah mendidik untuk bekerja. Lah apa hubungannya mbek wa amasa ila falatan? Islam melarang kita untuk menghargai orang yang meminta-minta. Meminta dengan cara yang hak. Misalnya ono suami istri duwe anak cilik, bojo sing lanang
mati. Ini contoh sekarang gampang. Bojo lanang mati, mbokne be anake. Sakjane harta sing ditinggal dadi tinggalan iku anake duwe hak, mbokne duwe hak. Monggo anake lanang, mbokne wedok mesti ya. Anake lanang, mbokne iku mek oleh 1/8. Sing 7/8 iku wae anake. Mbokne ora oleh sakjane makan tanpa hak wae anake itu. Tapi prakteknya kan nek bojone mati wis dimangan nabahi, engko nek mbokne butuh emas ya numek dhuwit iku, engko nek blonjo tas ya numek dhuwit, padahal iku hake anak. Lah nalikane anak iki nuntut hake 7/8 iku nuntut, lah kok kemudian mbokne misoi wis gede SMP wis sekolah kemudian nuntut njaluk duit tinggalane pakne 7,8 7/8 tadi kok dipisoi, maka mbokne mau iku masuk dalam larangan wa amsaila fala tanha. Orang yang nuntut hake ojo sampai dipisoi. Tapi wong ngemis yang gue betina ngemis itu hake kok nuntut. Nah, jadi ini menjadi gambaran. Oleh karena itu ada satu sifat orang muhajirin, tiba-tiba dainas suwi gitu. Saking wajib berbuat baik pada orang Ansor itu malah lebih mengedepankan orang muhajirin, dan itu bukti kuatnya iman orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, yaitu orang-orang Ansor imane wis kuat, menolong Nabi, nerima Nabi hijrah, orang iri. Jadi orang iri mbek wong muhajirin sing paling mbek Nabi. La yajiduna fi sudrihim hajatan mimma utu. Yang lebih penting lagi adalah yusiruna ala anfusihim, lebih mementingkan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dirinya. Yang penting udah sampai mati, udah sampai mendahulukan kepentingan wong liya, tapi kebutuhannya menyebabkan dia sakit atau meninggal. Jadi itu kenapa kok yunfikun itu dikaitkan menjadi digandengkan dengan sholat, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya meskipun urung sugih tetap kudu belajar infak dengan ikhlas. Tidak mesti 1 juta, 100 repes lebokno kotak masjid itu sudah masuk karena punyanya itu semampunya. Yang penting punya semangat untuk berbagi. Saya sering memberikan ilustrasi dengan orang tua kita. Orang tua kita itu meskipun gak ada duit, iku mesti saya kepengen ngemai jajan putune. Meskipun duit dimai anaknya. Semangat berbagi seperti itulah yang kemudian menjadi penyeimbang atau wattaqwa. Takwa itu perwujudannya sholat, atau itu perwujudannya berbagi. Ini yang kedua, pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, artinya kudu seimbang. Ya sholat, ya sholat, ya nonggo, ya sholat,
Ya nopo. Dan Nabi itu gini, menghubungkan iman. La yu'minu. Ini meskipun hadisnya tidak begitu kuat, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Orang itu tidak masuk dikatakan imani sempurna. Nek dheweke warak iso turu nyenyak tonggone kodanan kebocoran orang mangan. Wajaruhu ja'iun bijambihi wa huwa ya'lam. La yu'min. La yu'minu. La yu'min. Jadi kita sudah berapa syarat tadi iman. Uang iman itu kualitasnya ditunjukkan dengan perbuatannya, ditunjukkan dengan ucapannya, ditunjukkan dengan hatinya legowo terima kritikan dan masukan oleh orang lain. Maka agar Allah membantu memperbaiki hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, maka kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya melalui ibadah sholat. Muga-muga wong jiran ora ono sing ninggalno sholat. Meskipun ketoke wis akeh. Maka orang tua tetap memperingatkan anak-anak. Balasan yang ketiga, man amila lidunyahu, man amila fid dunya li akhiratihi kafahullahu mu'nata hayati. Siapa yang bekerja, yang beribadah demi akhiratnya, maka Allah akan membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi 3 pesan. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki hatinya, batinnya, imannya, maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Maka kalau kita hubungkan dengan hadisnya, meskipun orang skincarean, tidak pakai apa-apa, tapi kalau wudhunya sempurna, setiap mau sholat wudhu, menjaga sholatnya, insya Allah dikuasiku enak. Meskipun ireng, ini bentuk penafsiran ini. Nasihat yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau kita berbuat baik pada Allah, menjalin hubungan baik dengan Allah, Allah akan memberi apa saja agar kita bisa berbuat baik kepada orang dan orang berbuat baik pada kita. Yang ketiga ini yang paling penting, yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang bekerja untuk dunianya dan demi mendapatkan dunia, maka dunia belum tentu dapat, akhiratnya pasti tidak dapat. Siapa yang bekerja murni untuk mendapatkan keuntungan dunia, ora ono plus nilai ibadah, maka dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat. Mergo ora diambil ibadah. Contoh nih, misalkan yang paling mudah lah, karena saya dulu tahun 2000-an sampai tahun 2010 kan mesti, ini yang sering saya berikan contoh, mesti naik kol Pak Kuning ring Tuban, poso-poso nyupir, itu kan mergawe.
supaya oleh duit, duit supaya mangan, mangan supaya kuat, kuat iso ibadah. Itu filosofi bekerja untuk akhirat. Tapi angger aku numpak motor plat kuning, poso-poso, supire kok ya rokokan, ngombe enak, yo arepe wong sing poso. Durung mesti oleh penumpang. Wis ora ibadah. Makanya oleh piro kaya apa sing kurang. Karena nilai ibadahnya tidak masuk. Artinya apa? Kalau pakai kaidah usuliyah itu gini. Ibadah, kerja itu kan ibadah, tapi ninggano ibadah sing luwih tinggi. Nek kita beribadah, jangan sampai menyebabkan kita meninggalkan ibadah yang lain. Ibadah itu, bekerja itu diperintahkan oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan dunia. Dunia kita nikmati untuk makan biar kuat, bisa ibadah, bisa bekerja lagi, bisa nyekolahkan anak. Tapi kalau kemudian ibadah kita di satu sisi menyebabkan meninggalkan ibadah yang lain, maka ibadah kita ini tidak ada barakahnya. Mereka menjadi penyebab hilangnya ibadah yang lain. Itu contoh dari ungkapannya alim. Man amila lidunyahu, barang siapa yang bekerja untuk dunianya, lam yusib ad-dunya walam yusib al-akhirah. Dunia belum tentu dapat, akhirat belum. Sudah pasti tidak dapat. Tapi barang siapa yang bekerja di dunia untuk akhirat, ngulang, iku nek mikir mergawe dok, ora apa-apa. Tapi karena bapak ibu guru ini ngulang, itu spesialnya nok kono dan dianggap sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat ibadah, maka Allah memberikan pintu rizki dari yang lain. Itu berkah. Ya misalnya ya usaha lain, tanine lancar, engko miyang ya melu miyang liburan, miyangnya alon, engko sing dodol online ya laris. Kalau ini sering memberikan contoh gini, ini saya sebutnya karena contoh baik dan orangnya sudah meninggal dan itu baik, nggak kerasa nih. Kita dulu punya guru sorof, namanya Pak Wahab. Rata-rata diulang semua itu. Pak Abdul Wahab. Itu kan kayak ulang sorof. Ini guru inspirasi sampai tua masih mau ngajar. Sorof itu mek ulang ping 3 jam. 3 jam, 1 minggu. Bayarannya itu rasa 1.000. Tapi anaknya dokter kabeh. Ini inspirasi, ilustrasi, contoh teladan bagi kita. Allah memberikan pekerjaan utamanya itu ngajar. Tapi ngajarnya tidak menghasilkan uang yang mencukupi kehidupannya, tapi punya pekerjaan sampingan, tani, yang kemudian taninya bisa digunakan untuk menyekolahkan anak. Itu bentuk daripada melaksanakan pesan ulama yang ketiga ini. Barang siapa yang bekerja mendapatkan dunia demi akhiratnya, maka Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia. Dan banyak contoh guru-guru kita yang lain, guru-guru tua yang lain.
Tapi kalau kemudian kita mendapatkan bekerja untuk akhirat, maka insya Allah akhirat dapat, dunia insya Allah ikut. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Maka pangkalnya ada yang pertama, memperbaiki hati. Niate kerja ditoto, niate sekolah ditoto. Akeh anak-anak kita ini faktanya gitu, berangkat sekolah tapi mulai orang keringi ilmu blas. Mergo niate sekolah mungkin tidak dipisoi wong tuanya, kan gitu ya. Sekolah isu no kelas turu, gos istirahat mulai ramai. Belajar itu ibadah, tapi mergo niate wis gak tepat, akhirnya ilmunya tidak dapat. Maka pesan Ali, pesan para ulama termasuk pesan ketiga ini, man amila li dunyahu li akhiratihi. Barang siapa yang bekerja di dunia ini untuk akhiratnya, kafahullahu mu'nata hayatihi. Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau memenuhi itu berarti orang mesti sugih. Dan itu letaknya pada hati. Dan nek hati ini belum tepat, sebanyak apapun yang sudah dimiliki pasti akan kurang. Itu prinsip dunia. Digambarkan Nabi, wong Bani Adam itu umpama dimai emas sakali, iku kepengen rong kali. Dimai loro, sik kepengen, orang bakal mari-mari, nek gak dimarini mbek ati. Maka perlu menata hati kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadan jasadu kulluhu. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian semacam ini bisa kita jadikan evaluasi diri kita, sehingga kita ini tidak pernah merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Tidak merasa lebih baik. Jangan pernah, ini pesan yang sering saya sampaikan setiap penutup kajian. Kita tidak boleh merasa sudah banyak amalnya. Kita tidak boleh merasa sudah banyak amal sosialnya, sudah rajin sholatnya. Tapi kita tetap merasa kurang. Kita harus tetap merasa kurang. Sehingga ulama-ulama itu sering menukil ilustrasinya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan ini saya sampaikan di Padang Bulan juga, dan saya sampaikan di sini juga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di bukunya Al-Wabil As-Sayyid itu punya ilustrasi gini. Orang itu pernah mengandalkan, bisa jadi ibadahnya banyak, mengandalkan dengan infaknya, mengandalkan sedekah yang sudah banyak, tapi di hatinya ada perasaan lebih baik daripada orang lain. Maka Allah karena ibadahnya menjadikan dia merasa lebih baik daripada orang lain, amalnya merasa lebih banyak daripada orang lain, maka perasaan lebih baik, ada sombong sedikit, itulah yang menyebabkan Allah memasukkan orang tadi dengan amal baiknya dalam neraka. Jadi saya harus kaji ping 5
terus umroh bentahun, cerita macam-macam dan merasa lebih baik daripada yang lain, durung mesti mlebu swarga. Mergo nyimpen perasaan ngrasa luwih apik. Sapa wonge sing gak panas lagi bare kaji wis diceritani aku wis daftar meneh. Padahal sing dicerita ora ndek dhuwit. Iki kok mulai tetenanan. Mari ngono, aku daftar meneh. Aku kepengin lunga meneh. Umroh bentahun. Artinya menimbulkan perasaan yang tidak baik pada orang lain yang tidak mampu. Bisa jadi dengan umroh bolak-balik, kaji bolak-balik, sedekah bolak-balik, di mana-mana sedekah, di mana-mana infak, tapi punya perasaan lebih baik daripada orang lain, maka itu mungkin menjadi penyebab Allah memasukkan ke dalam neraka. Yang menyebabkan Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal semacam itu karena perasaan lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, Allah itu akan memasukkan orang yang banyak dosanya. Karena dosanya banyak, akhirnya Allah memasukkan ke dalam surga. Mergo ngakoni, lemah, ngaku, yuk sepuro, begitu. Akhirnya karena Allah itu Rahman dan Rahim, dan orang itu mengaku lemah, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, akhirnya Allah memasukkan dengan istighfarnya dan pengakuannya, merasa rendah diri di hadapan Allah, itu kemudian menyebabkan Allah masukkan ke dalam surga. Maka sifat ini yang kemudian perlu kita jauhkan dari diri kita masing-masing. Dan kembali pada awal, ketika kita ngaji semacam ini, berarti kita membuka hati kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan peringatan, agar kita bisa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki perbuatan kita, dan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kemudian itu kita lakukan, maka fasanunya sirhu lil yusra. Keinginan apapun yang kita ingin kalau baik, Allah akan membantu untuk mewujudkan. Kalau tidak terwujud, Allah sedang menilai dengan satu kebaikan. Niate wong apik meskipun belum dilakoni, insya Allah tetap dinilai oleh Allah. Man hamma bihasanatin walam ya'mal biha. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, yang sering saya ilustrasikan, jam 10 masang alarm no HP ini supaya iso tangi jam 3. Tibae HP ini muni wonge ra kringi. Terus niat tahajud bablas sampai adzan subuh. Insya Allah, Allah tetap memberikan kita pahala satu kebaikan. Karena wis niat itu menang. Turu jam 10, masang alarm. Berarti wis hama teman, hama, punya kemauan yang kuat. Tapi kok tidak dilakoni, mergo sampai keturunan, insya Allah Allah akan memberikan satu kebaikan. Lah nek dilakoni, kutiba lahu asyru hasanah. Allah akan melipat gandakan kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Maka kalau kemudian iman kita baik, yu'minuna bil ghaib atau saddaqa bil husna, yuqimuna sholata atau ittaqo, menjaga hubungan baik dengan Allah melalui sholat terutama. Kemudian atau wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan kepada
orang lain, berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, maka Allah menjamin fasanyassiruhu lil yusra. Allah, kami akan mempermudahnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka inilah prinsip kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak lagi. Niat baik kita akan dibantu oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kesolehan kita orang tua akan memperbaiki kesolehan anak kita. Insya Allah yang kita lakukan baik akan berbuah baik. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadi awal yang baik dan kita mendapatkan ilmu, terutama kita disatukan oleh Allah menjadi keluarga anggota masyarakat yang saling menghargai dan saling menyayangi. Maka doa kita, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, perbaiki hubungan hati kami dengan yang lain. Wa aslih dzata bainna, dan perbaikilah hubungan kita bersama saudara-saudara yang lain. Hati kami disatukan, hubungan kami diperbaiki. Setelah itu kemudian wahdina subulas salam. Kalau hati kita sudah menyatu, hubungan kita dengan baik, maka untuk melakukan yang baik itu mudah, akan ditunjukkan. Maka doanya, tunjukkanlah kami pintu-pintu kebaikan. Wahdina subulas salam. Dan Allah akan membantu kita untuk menjauhi perilaku yang jelek. Wajadibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wazidna ilman nafi'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan pada Ustadz Kiai Haji Muhammad Rifki Rasyidi. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, ikhlas Pak? Alhamdulillah. Itu tadi illadzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan untuk dunia, maka kebaikan itu akan dibawa sampai ke akhirat karena dilandasi dengan hati yang ikhlas. Yang kedua yang dapat kami simpulkan, hadirin sekalian, yang telah disampaikan oleh Ustaz Rifki tadi, banyak sekali orang yang meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri alias wa'lume utawa pengemis berupa apapun. Meskipun demikian, kita tetap diingatkan oleh Allah, wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Di dalam harta benda kita ada haknya orang fakir miskin yang menjerit-jerit, dan ada haknya orang fakir yang tidak berani menjerit karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih kehadiran para mustamiin. Ini adalah acara perdana dan insya Allah akan istiqomah. Dan tadi mohon maaf ada sebagian jamaah tanya, Pak, ada kotak infaknya toh? Mohon maaf aku gak kepingin, tapi ini perlu tak sampaikan, insya Allah bulan depan dipasang kotak kerdus melaku. Nek sampean gak gelem nglebokno dhewe, insya Allah kerdusnya dilakokno. Artinya apa? Saya tetap melayani dan menerima apabila Bapak Ibu hadirin sekalian siap memberikan infak sebagian dari harta. Yang disampaikan oleh Ustaz tadi adalah apa? Yaitu termasuk infak. Hadirin sekalian, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu kami di dalam pelaksanaan acara hari ini.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.